Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahimah Handayani dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Langsa. Saya di sini akan membahas tentang 3 poin, yaitu yang pertama rahasia-rahasia hukum Islam, yang kedua yaitu tujuan hukum Islam, dan yang ketiga yaitu pendapat ulama tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam. Ketiga poin ini merupakan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Rahasia hukum Islam atau dikenal dengan istilah Asrarul Ahkam atau dalam bahasa umum dinamakan dengan hikmah atau ahbaf adalah suatu cabang dari filsafat hukum Islam yang kita lihat atau kita tanggapi dari segi hikmah dan ilat hukumnya. Rahasia-rahasia hukum Islam, jika kita tinjau dari sebab-sebab hukum disyariatkannya, maka dinamakan dengan Asrarut Tashri' atau rahasia-rahasia pembinaan hukum. Dan jika ditinjau dari segi materi hukum itu sendiri, dinamakan dengan Asrarul Ahkam atau Asrarusi Syariah. Rahasia hukum Islam dalam bahasa umum juga dikenal dengan hikmah, yang dalam bahasa Arab berarti besi kekang. Maksud besi kekang di sini ialah karena ia mampu mengekang dan mengendalikan. Definisi hikmah menurut ahli filsafat adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sina, ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat, baik yang bersifat teori maupun praktek, menurut kadar kemampuan manusia. Filsafat inilah yang paling patut diberikan perhatian penuh, karena dengan filsafat inilah kita dapat menanggapi rahasia dari perintah-perintah syara dan larangan-larangannya. Dalam Asrarul Ahkam itu sendiri diperlukan metode untuk mengungkap segala rahasia-rahasia hukum. Para ulama mengadakan berbagai macam pendekatan untuk mengungkap Asrarul Ahkam, yaitu ada taklili, takwil, dan qiyas. Yang pertama itu adalah taklili. Penalaran taklili juga dapat dijelaskan sebagai penalaran yang didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya. Maka pada dasarnya penalaran taklili merupakan metode istinbat hukum yang menggunakan ilat tersebut sebagai alat utamanya. Contohnya, pada masa Rasulullah dahulu zakat menggunakan bahan pokok seperti beras, gandum, dan kurma. Namun di zaman sekarang bahan baku seperti gandum dan kurma susah dijumpai, apalagi seperti negara Indonesia yang mayoritasnya petani beras. Dengan seiring berkembangnya zaman ini, maka muncullah zakat menggunakan uang. Zakat menggunakan uang ini sudah diperbolehkan karena pada dasarnya tujuan zakat sebenarnya adalah untuk membersihkan harta dan juga untuk membantu perekonomian orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, baik itu berupa beras ataupun uang tunai. Yang kedua itu metode takwil. Cara kerja dari metode ini adalah apabila ada nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun masalah usul yang seringkali bersifat ambigu, maka dari itu perlulah metode takwil dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada nas-nas Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode qiyas. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas itu menjadi hujah syariah atau sumber hukum Islam bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syariat. Contoh dari qiyas yaitu makruhnya jual beli waktu azan karena ilatnya itu melalaikan sholat. Maka seperti gadai, sewa, dan lain sebagainya hukumnya makruh karena dikiaskan dengan jual beli. Yang pembahasan kedua yang akan saya bahas yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam atau dikenal dengan istilah maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah adalah jalan menuju sumber air atau bisa juga diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Maka dengan demikian tujuan hukum Islam atau maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.
Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Munculnya istilah maqasid syariah pertama kali dikenal pada abad ke-4 Hijriah. Dan juga perlu diketahui bahwa syariah tidak dapat menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nas-nas yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara dalam menciptakan nas-nas itu. Dan pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu pandangan ulama tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam. Yang pertama itu ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Menurut telah historis, beliau dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Beliau secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dan yang kedua itu ialah Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, maqasid syariah atau tujuan hukum Islam adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudarat dan menarik manfaat, sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Yang ketiga yaitu ada Al-Is Ibnu Abdul Al-Salam, adalah pemikir dan ahli teori hukum Islam yang secara khusus membahas tentang tujuan hukum Islam. Beliau merupakan dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengolaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari 3 urutan skala prioritas, yaitu daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimat. Dan yang keempat itu ialah Wahab Al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat tujuan hukum Islam. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai tujuan hukum Islam apabila memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya, makna-makna yang dimasukkan untuk bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua itu harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contohnya itu seperti memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. Yang ketiga itu harus terukur. Maksudnya yaitu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar, dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Yang keempat yaitu berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda dari perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. Yang kelima yaitu Al-Sayatibi. Pembahasan tentang tujuan hukum Islam atau maqasid syariah secara khusus, sistematis dan dilakukan oleh Al-Sayatibi. Beliau merupakan dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya Al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasan mengenai maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Sudah tentu pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang penting dalam tulisannya. Al-Sayatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Yang keenam itu ada Najmi Al-Din Al-Tufi. Pandangan beliau mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat.
Beliau berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi taksis Al-Quran, Sunnah, dan Ijma jika penerapan nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat al-tufi tersebut adalah muamalah. Dan yang ketujuh itu ialah Ibnu Al-Ashur. Sepeninggal Imam Syatibi, kajian maqasid syariah ini sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian pada separuh akhir abad ke-20 Masehi, wacana maqasid syariah kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia, yaitu Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Beliau menuangkan ide maqasid secara khusus dalam buku Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah dan secara kondisional dalam karya. Dalam pandangan Ibnu Al-Ashur bahwa maqasid syariah berdiri di atas fitrah manusia, berangkat dari firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 119. Ibnu Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syariah. Untuk itu syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama ia dalam kondisi normal. Dan yang ke-8 itu ialah Muhammad Al-Yubi. Beliau mendefinisikan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan Allah dalam syariatnya, baik yang khusus ataupun yang umum, yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan yang ke-9 itu ada Abdul Al-Wahhab Khalaf. Menurut ahli usul, maqasid syariah merupakan suatu kajian yang sangat penting karena maqasid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan baik untuk dunia maupun kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf, karena Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Jasir Auda. Menurut beliau, tujuan hukum Islam atau maqasid syariah itu ialah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian dari maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Demikian dari pembahasan saya, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.